Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Al-uqdatan min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi fi ziyaratul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Setelah dari kota Mekah, maka lanjut di kota Madinah. Artinya atau mungkin dari Madinah dulu baru ke Mekah, atau ke Mekah dulu baru Madinah. Nabi SAW beliau mengatakan, man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian dia tidak berziarah kepadaku, maka dia telah memboikot aku. Jadi dia tidak senang denganku, kata Rasulullah SAW. Kota Madinah itu adalah kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Kota Madinah itu dulu tempat penyakit. Maka dengan datangnya Nabi SAW, kota Madinah itu berubah. Dulu namanya bukan Madinah, nama aslinya itu Yathrib. Kemudian berubah Thayyibah, jadi kota Thayyibah. Kemudian dirubah lagi menjadi Madinatul Munawwarah, ya, tempat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Mekah hijrah, kemudian tinggal di kota Madinah. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali Nabi sampai, Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang makamnya berada di Turki, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Maka setelah Nabi SAW tinggal di sana, Nabi berdoa, Allahumma anqulha ilal Ju'fah. Ya Allah, pindahkanlah penyakit-penyakit yang ada di kota Madinah ini ke Ju'fah. Akhirnya kota itu menjadi kota yang penuh dengan barokah, kota yang penuh dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kota tersebut. Intinya semua itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah sesuatu itu menjadi mulia. Apapun yang kita gantungkan kepada Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu mulia. Karena Nabi Muhammad itu pintunya. Pintunya itu Nabi Muhammad. Pintu kita untuk menuju Allah itu Nabi Muhammad. Apa saja orang pergi ke Mekah merasa kota Mekah itu paling mulia. Kota Mekah itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Ka'bah itu sekalipun menjadi mulia itu karena Nabi Muhammad. Ka'bah itu dulunya, di dalam Ka'bah itu tempatnya patung. Ada 360 patung di dalam Ka'bah itu. Kemudian dihancurkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Ya, dibersihkan. Kemudian kota Mekah itu menjadi mulia. Mulia itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, bahkan dunia ini pun mulia itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Allah katakan di dalam hadisul qudsiynya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, maka aku tidak akan pernah ingin menciptakan muka bumi ini. Muka bumi ini tercipta itu karena dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu jadi karena Nabi Muhammad. Maka pantaslah bagi kita untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang berziarah ke makam Nabi itu insyaallah 90% air matanya pasti akan jatuh. Ya. Jika berada di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ya Safiyullah, assalamu alayka ya khairatullah. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, tidak terasa air mata itu menangis. Karena towernya itu dekat. Ya. Hati kita itu dekat langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keindahan itu menjadi mulia kecuali karena Nabi Muhammad. Bahkan sahabat Qaqqa Ad-Dausi Al-Yamani ketika ditanya, wahai Qaqqa, para tabi'in bertanya kepada beliau, sifati kami bagaimana surga. Lalu Qaqqa mengatakan, fiha Rasulullah. Di surga itu tidak ada yang enak. Di surga itu tidak ada yang nyaman. Nyamannya surga itu karena di dalamnya ada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak. Mungkin aku tidak mau masuk surga. Bayangkan. Ya, karena ada Rasulullah. Bayangkan kalau kita kan minta itu kan karena kita kepengen masuk surga karena nyaman. Kan itu. Terkadang kita tidak pernah berdoa ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad. Terkadang kita tidur tidak pernah ingin punya harapan bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Karena hati kita tidak pernah kita kaitkan kepada beliau. Tidak pernah. Kita itu ibadah, ya ibadah saja. Murni ibadah itu cuman takut karena neraka, kemudian berharap surga, itu ya. Itu sebenarnya tidak ada nilai plusnya itu. Itu tidak ada nilai plus sama sekali. Ibadah itu bisa punya nilai plus itu kalau kita punya niat bisa membanggakan Nabi Muhammad dan buat Rasulullah itu tersenyum. Itu indah. Tapi kalau cuma untuk takut neraka, pengen masuk surga, biasa saja. Tidak ada istimewanya itu ibadah. Jadi ketika kita ibadah itu karena ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kedekatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelihatan berapa banyak kita sholawat kepada beliau, itu saja. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang paling dekat dengan nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ada orang yang jauh, dia tidak tinggal di kota Madinah, tapi hatinya merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Kalau bahasa syairnya itu, innamal qurbul arwah la qurbul ajsad. Yang diinginkan itu adalah kedekatan ruh, bukan dekatnya jasad. Terkadang jasad itu dekat, tapi rohnya jauh. Kadang kita dekat, kadang kita duduk, tapi semuanya main HP. Kita duduk bareng satu meja, tapi sibuk. Yang sana sibuk dengan orang yang sana, dengan orang yang jauh. Yang di depan sana sibuk dengan orang yang jauh. Padahal kita satu meja. Cuman dekat jasadnya saja, rohnya tidak nyatu. Nah, ada para orang-orang soleh itu, mereka jauh dari Madinah, tapi rohnya itu merasa dekat dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan orang-orang itu orang-orang soleh itu punya harapan, ya Allah, takdirkan aku ya Allah sebelum aku mati agar aku bisa memandang wajah Rasulullah. Itu saja. Loh, kenapa yang dipinta itu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dipinta itu ketika sakaratul maut wajahnya Rasulullah. Iya. Karena sakaratul maut itu sakit. Sakaratul maut itu pedih. Ketika nanti seseorang itu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pedihnya sakaratul maut itu tidak akan pernah terasa. Tidak. Karena yang dipandang itu wajahnya Nabi. Kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam, gantengnya Nabi Yusuf itu membuat para wanita-wanita itu melihatnya tidak terasa dia memotong tangannya. Dia potong tangan itu terpotong-potong tangannya. Dalam keadaan terpotong itu, para wanita itu masih memuji Nabi Yusuf. Saking gantengnya. Dia bilang, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang kami pandang. Nggak terasa. Kalaulah potongan tangan itu karena memandang wajah Nabi Yusuf itu membuat diri dia tidak terasa, lalu bagaimana wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tapi kita tidak pernah mendengar wajahnya Nabi Muhammad itu membawa fitnah, tidak pernah. Kita lihat Nabi Yusuf, para wanita-wanita terkesima kan, sampai terpotong karena gantengnya Nabi Yusuf. Tapi kita tidak pernah membaca sejarah para wanita-wanita melihat Rasulullah seperti yang terjadi dengan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad. Tidak ada apa-apanya. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Rasulullah turun, sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah engkau ketemu dengan Nabi Yusuf? Kata Rasulullah, iya, aku ketemu dengan akhi Yusuf, saudaraku Yusuf. Ya Rasulullah, bagaimana gantengnya Nabi Yusuf? Ceritakan kepada kami. Kata Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah menjawab, innahu u'tiya syatrul hasan. Yusuf itu diberikan separuh daripada kegantenganku, kata Rasulullah. Separuh. Saya ingat betul waktu guru saya Sayyidil Habib Umar menjelaskan, kalaulah Nabi Yusuf itu kalaulah persegi 4 begini, ya, kemudian dibelah 2, separuhnya itu punya Nabi Muhammad, dan sisa separuh dibelah lagi, nah seperempatnya itu untuk Nabi Yusuf, seperempatnya lagi itu untuk kita, itu ramai-ramai, itu ramai. Jadi tidak usah berharap macam Nabi Yusuf, tidak usah berharap, karena Nabi Yusuf itu dapat seperempat sendiri, sedangkan seperempatnya lagi itu dibagi ramai. Jadi ya macam-macam lah mukanya, ada hidung mancong tapi mancong ke dalam, mata pun mata ala kadar. Jadi tidak usah terlalu berharap seperti Nabi Yusuf. Ada orang kalau 7 bulanan itu sering minta dibacakan surah Yusuf dan surat Maryam. Saya ini suruh baca, lalu saya tanya, harapan ente baca surat Yusuf dan Maryam ini apa? Dia bilang, Pak Ustadz, saya kepengen kalau anak saya laki-laki wajahnya macam Nabi Yusuf, kalau perempuan macam Siti Maryam. Ini si Nabi Yusuf ini ganteng ini, badan putih, mata biru, lawar kan. Pertanyaannya itu nanti repot kalau dapat muka macam Nabi Yusuf. Nanti kalau bawa anaknya keliling komplek, orang tanya, ini anak siapa? Anak saya lah. Apa tak mirip emak ya?
tak mirip gak bapaknya ya kata dia. Bapaknya WC kata dia kan. Ini tapi anaknya kok segantengnya kata dia kan. Hidung mancung begini, mata begini. Kayak anak tetangga pula, pas pula tetangga sebelah tuh mancung hidungnya. Kan curiga juga kan. Jadi baca surat Yusuf atau baca surah Maryam ya tetap ya kepengen mengambil keberkahan, sabarnya seperti Nabi Yusuf, sabarnya seperti Siti Maryam. Kalau cantiknya macam Siti Maryam, aduh, iya Siti Maryam itu cantik, iya cantik. Itu kalau Timratu Imrana, ya. Ibu Siti Maryam itu namanya Hannah, ya, Hannah, ya, namanya Hannah. Anak saya namanya Hannah. Ya. Ya. Hannah itu ibunya Siti Maryam. Ya. Ya lawar, cantik, betul-betul cantik. Kalau cantiknya macam Siti Maryam, orang nanti tanya-tanya juga. Jadi ya kalau tidak mirip bapak, mirip emak, gitu. Atau campuran dua, atau mungkin ngambil gen yang sana atau ngambil gen yang jadi ya antara dua lah. Tengok kok cantik ya. Oh iya, datuknya, iya memang datuknya lawar itu kata dia. Iya berarti alhamdulillah gitu kan. Jadi tengoklah. Kalau generasinya udah 7 udah ada dulu datuknya yang ke-7 kali ini. Mampus dah tu. Jauh dah. Bukan begitu kalau terlalu jauh gitu. Jadi ya enggak apa-apa mau apa? Mau baca surat Yusuf takutnya nanti tidak mau baca pula. Baca surat Yusuf boleh dan baca surat Maryam pun boleh. Intinya mengambil keberkahan daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian tadi kenapa Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Karena wibawa. Man ra'ahu badi'atan habah. Orang melihat wajah Nabi Muhammad itu langsung tertunduk. Tidak bisa lama-lama. Makanya kalau kita baca ada nama kitab itu Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ada 2 Syama'il itu. Ada yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, ada juga yang ditulis oleh Al-Imam Tirmizi. Itu menjelaskan tentang wajah Rasulullah, badan Rasulullah semuanya. Itu khusus. Bagaimana matanya Nabi, bagaimana hidungnya Nabi, bagaimana bibirnya Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi. Nah, itu kitab Syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Ada terjemahannya. Terjemahannya ada di Gramedia ada. Ya. Toko buku. Nah, makanya kalau mau mimpi Nabi itu banyak-banyak baca itu. Ya, banyak-banyak baca Syama'il. Jadi terbayang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh begini ya. Biasa kan di samping tempat tidur itu kitab Syama'il. Kalau saya dulu pesantren begitu. Samping sebelum tidur itu harus baca kitab Syama'il. Mau tidur itu baca kitab Syama'il. Sebelahnya itu baca dulu. Kalau sekarang beda. Bukan Syama'il, Syamilah jadinya. Kalau Syama'il itu tetap ya. Nah, dibaca. Nah, jadi pas tidur itu bayangan kita itu ya wajahnya Rasulullah. Tidur. Ya barulah bisa mimpi. Kalau tak pernah membayangkan, macam mana mau mimpi? Ya, bayangkan dulu sambil sholawat tidur. Nah, insya Allah akan. Saya teringat cerita guru saya Habib Nagib Abuya, beliau cerita tentang Syekh Ahmad Badawi, Imam Ahmad Badawi. Ahmad Badawi ini hebat, hasil didikan dari uminya. Waktu masih kecil, Syekh Ahmad Badawi ini uminya bilang begini, engkau itu bukan anakku. Oh, ini anak umur 5 tahun, 6 tahun begitu. Ya Umi, anak ini anaknya Umi. Lalu kata Uminya bukan. Engkau bukan anakku. Aku baru mengakui engkau sebagai anakku jika seandainya engkau bisa bermimpi Rasulullah. Baru kau anakku. Lalu Imam Badawi itu bilang, bagaimana caranya aku bisa bermimpi Rasulullah? Lalu Uminya mengatakan,
perbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Baca terus. Baca terus. Subhanallah. Dapat berapa minggu Imam Ahmad Badawi ini mimpi. Namanya juga anak kecil. Hatinya masih bersih. Kalau kita sih tak cukup. Mau setahun itu. Ya, saking kotornya hati kita, banyaknya maksiat mata ini, ya macam mana memandang wajah Nabi Muhammad. Ya, orang mata kita selalu maksiat, susah. Kalau mata sudah banyak maksiatnya itu sulit untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Karena yang bisa memandang wajah Rasulullah ya mata-mata yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacalah sampailah bermimpi. Lari dia mengetuk pintu ibunya, kamarnya. Ya Ummah, katanya. Ini ra'aitu Rasulullah. Aku lihat Rasulullah. Engkau bermimpi Rasulullah? Iya. Bagaimana wajahnya? Disifatkan wajahnya begini-begini. Lalu ibunya bilang, belum. Kau belum menjadi anakku yang sempurna. Sedih Imam Ahmad Badawi. Kata ibu, kalau saya mimpi Rasulullah, saya diakui sebagai anak. Belum. Sebelum kau bertatapan langsung seperti kau melihat ibu saat ini. Seperti ini. Dalam keadaan terjaga. Dalam bahasa Arabnya itu yaqadhah. Karena kan Nabi Muhammad itu bilang begini, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang pernah memimpikan aku, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Seperti gitu. Langsung. Dengan syarat mimpi tadi. Dan itu janjinya Rasulullah. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Dzakhairul Muhammadiyah, Profesor Dr. Said Muhammad Abuya Al-Maliki menjelaskan tentang hadis ini. Ya. Itu orang itu bisa melihat langsung Rasulullah seperti kita begini, tatapan wajah langsung. Tapi kalau dia pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dengan sholawat. Dibaca lagi sholawat tersebut sampailah pada akhirnya Imam Ahmad Badawi tadi melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia melapor kepada ibunya, dengan senang dia melaporkannya. Lalu ibunya mengatakan, al-ana anta waladi, sekarang kau baru anakku. Ini didikan seorang ibu. Masih ada enggak ya ibu-ibu sekarang macam begitu? Ya. Sekarang kenyangnya dengan HP. Dari kecil sudah HP. Ya, repot ya. Tapi kembali lagi tadi, bagaimana Nabi SAW seseorang melihatnya itu tidak akan pernah bisa lama. Lalu bagaimana dengan kitab Syama'il itu? Siapa yang mensifati matanya Nabi? Siapa yang mensifati hidungnya Nabi? Itu sahabat-sahabat yang masih kecil. Sahabat-sahabat kecil. Tapi kalau kayak sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, tidak ada. Tidak mampu untuk mensifati wajahnya Nabi Muhammad. Tidak bisa. Oke, kata Habib Umar dalam kitab Qabasun Nuril Mubin, beliau juga mengatakan, siapa yang mensifati wajah Rasulullah itu anak-anak yang masih kecil. Yang di saat itu masih belum balik, melihat langsung wajah Rasulullah. Nah, mereka inilah yang mensifati wajah Rasulullah. Adapun sahabat-sahabat yang kaliber, sahabat-sahabat yang tinggi itu tidak mampu mensifati Rasulullah. Pernah Hudzaifah bin Yaman itu ditanya, bagaimana wajahnya Rasulullah? Sayyidina Hudzaifah bilang begini, aku tidak bisa mensifati wajah Rasulullah. Lalu aku cuma bisa bercerita kepada kalian, saat itu aku berdiri berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad di malam hari dan tepat malam bulan purnama. Aku melihat wajah Rasulullah, kemudian aku melihat bulan purnama. Aku bandingkan wajahnya Nabi Muhammad itu dengan bulan purnama. 3 kali aku bandingkan wajah Rasulullah. Aku pandang wajah Rasulullah, aku pandang lagi bulan purnama. Aku lihat lagi wajah Rasulullah, aku lihat lagi bulan purnama. Sampai 3 kali. Kemudian aku memutuskan
Bal adwa'u minal qamar. Wajahnya Rasulullah itu lebih terang, lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak mampu. Tidak mampu untuk mensifatinya. Lebih terang daripada matahari, lebih indah daripada bulan purnama. Tidak bisa. Cuman begitu aja bahasanya. Nah, cuman itu kan kata-kata yang sudah tidak mampu untuk menjadi apa namanya sebuah kata-kata. Ya. Tidak bisa mewakili. Kata-kata itu sudah tidak bisa mewakili. Sama kayak gini. Saya sering lihat di YouTube itu ada dokter baru. Lawannya dokter Tirta. Namanya dokter Gia. Dokter Gia itu keren ya. Dia versi lembut. Lalu dia bilang begini. Bahasanya itu. Dia diberikan satu orang pasien sama dokter Tirta. Ini ngeyel ini. Tidak mau berhenti ngerokok. Ya, tidak mau berhenti ngerokok. Lalu dia bilang, coba kamu edukasi dia, bagaimana pasien kamu ini berhenti ngerokok. Karena selalu dia bilang, banyak kok, ya, umur 80, orang merokok tidak mati. Lalu dokter Gia bilang begini, sebutkan saya berapa banyak yang Bapak lihat. Orang 80 tahun, merokok masih hidup. Berapa banyak? 10? 20? Enggak sampai kan? Dan saya bisa menyebutkan ratusan orang yang mati di bawah 80. Dia pelan saja kalau ngomong. Tapi nusuk juga katanya. Lalu dia bilang begini. Di cerita itu dokter dan dia takut. Dia tuh takut apa namanya? Takut check up tuh takut. Check up takut. Nggak mau dia check up. Dia nggak mau lihat ginjalnya, dia nggak mau lihat ininya, dia nggak mau lihat itunya. Lalu dia bilang begini, ya, Bapak tuh kan punya tujuan ke sana. Bapak kan pengen lihat cucu kan, kata dia. Bapak pengen lihat cucu, pengen gendong cucu. Mungkin syukur-syukur Bapak bisa menghadiri wisudanya cucu. Kepengen nggak? Kepengen. Itu tuh di sana tuh masih tujuannya tuh, kata dia. Kalau Bapak kesini, kata dia, ya, tapi jalannya begini. Tapi kalau tahu Bapak mati di sini, ya Bapak nggak sampai, kata dia. Gini Pak, kata dia. Ini bahasanya enak dia nyampaikan. Dia tanya, kalau anak ditinggal mati bapak, namanya apa, kata dia? Yatim. Kalau anak ditinggal mati ibu, namanya piatu. Istri ditinggal suami, namanya duda. Janda, ya kan? Suami ditinggal istri namanya duda. Pertanyaannya, kalau anak ditinggal bapak namanya apa? Nggak ada kan? Orang tua mandang anak meninggal, berarti orang tua itu namanya apa? Nggak punya kata-kata. Dan itu hal yang paling menakutkan. Ya, itu yang paling hal menakutkan. Ya, kalau kalau bapak meninggal, berarti anaknya yatim. Ya, begitu. Tapi kalau bapak melihat anak meninggal, bapaknya jadi apa? Namanya? Apa sebutannya? Nggak ada kan? Itu kehabisan kata-kata. Saking sedihnya, tidak mampu kata-kata itu lihat. Paling sedih itu adalah ketika seorang ayah melihat anaknya meninggal. Itu paling sedih. Hancurnya. Nah, Anda sayang nggak sama bapak Anda? Diam dia gini. Iya, sayang, kata dia. Hebat itu dokter itu. Pelan, lembut, tapi nusuk juga dia. Dia bilang begini, rokok itu
Enaknya apa? Kemudian ditahan. Menembuskan. Nah, sama aja. Sama aja sebenarnya. Ya itu kan cuman apa namanya itu, tersuges dengan asap. Sebenarnya yang buat tenang itu ketika kita menghirup tadi. Coba kita hirup. Tahan sebentar, buang. Iya. Enak juga. Stres juga bisa hilang. Kalau kita lagi marah-marah, coba tahan nafas. Ya, kira-kira begitulah ya. Itu saya ingat hilang apa tadi? Bahasanya, kehabisan bahasa bagaimana ingin mensifati Rasulullah SAW. Bahkan para ulama sampai bilang begini, wa ala tafannuni wasifihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya engkau ingin mensifati Rasulullah sampai akhir zaman pun engkau tidak akan pernah mampu. Sebanyak apapun tulisan yang kau tulis, kau jadikan lautan itu sebagai tintanya, batang pohon itu sebagai penanya, sampai habis air lautan itu tidak akan pernah ada habisnya. Makanya saya bingung kalau ada orang mengatakan tidak boleh memuji Rasulullah SAW secara berlebihan. Itu kalimat yang salah. Salah itu kalimat. Jangan seperti kaum-kaum yang mengatakan kita itu hulu, kata dia. Kalian itu terlalu berlebihan memuji Rasulullah. Kita itu tidak ada berlebihan, Pak. Tidak ada. Yang berlebihan itu siapa? Pujian kita itu tidak ada apa-apanya. Karena yang memuji Nabi Muhammad itu adalah Allah. Allah langsung yang memuji Rasulullah. Buka surat Nun ayat 3. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad yang mempunyai budi pekerti yang baik, yang agung, yang indah. Kalaulah Allah sudah memuji Nabi Muhammad, sebenarnya pujian kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya, lalu kita dibilang hulu. Hulu itu berlebihan dalam memuji. Di mana letak berlebihannya kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada sama sekali kita berlebihkan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya, sampailah kita pada bab bagaimana seseorang berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tusannu ziyaratan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil ijma. Disunnahkan ziarah ke makam Nabi itu secara ijma. Ijma itu secara kesepakatan para ulama untuk berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'dul ulama aujabaha. Sebagian para ulama lain lagi mereka mewajibkan untuk berziarah ke makam Nabi. Siapa mereka? Wahum ba'dul malikiyah ka Ibn al-Arabi, ya. Kemudian wa Abi Imran Musa ibn Isa al-Farisi. Ini ulama-ulama yang mengatakan wajib, ya. Dan sebagian ulama malikiyah wajib untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajib, hukumnya menjadi wajib untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ba'dul ulama aujabaha wa yanwi ma'aha ziyarat masjidi. Kemudian berziarah ke makam Rasulullah dan masuklah ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW, dan i'tikaf di masjid tersebut. Nabi Muhammad mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Rasulullah mengatakan, salat di masjidku ini, kata Rasulullah, itu pahalanya mendapatkan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan yang kau dapatkan daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu
100.000 rakaat. Kalau Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Kalau Masjidil Aqsa itu 500 rakaat. Cuman 3 saja di dunia ini masjid yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masjid-masjid yang lain selain masjid 3 tersebut, ya keistimewaannya hanya keistimewaan sebagai sebuah masjid. Adapun sholat 2 rakaat di sana, ya 2 rakaat ya 2 rakaat. Tidak ada ceritanya 1.000 rakaat, tidak ada ceritanya 100 rakaat. Mau masjidnya itu lebih besar dari Masjid Nabawi ke, mungkin lebih besar dari Masjidil Haram ke, dibuat masjid misalkan 10 hektar, masjidnya 10 hektar misalkan, nggak bisa. Ya 2 rakaat ya tetap 2 rakaat. Berbeda dengan Masjidil Haram, kemudian atau Masjidin Nabawi. Wastadalla ba'dhum bi hadhihi ziyada ila anna al-mudha'afat takunu bi alfi milyuni shalah. Kemudian wa man zarani man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Wa man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Ini keberuntungan. Ini Masya Allah, orang-orang yang pergi haji nanti ini ya, atau mereka akan duduk lama di kota Madinah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berziarah ke Madinah, ya, berziarah kepadaku di kota Madinah, muhtasiban, hanya mengharap ridhonya Allah, kuntu lahu syahidan yaumal qiyamah wa syafi'an, nanti aku yang akan memberikan syafaat kepada mereka yang berziarah kepadaku. Beruntung orang-orang yang sudah berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan juga, wa man zara qabri, barang siapa yang berziarah ke kuburanku, qala man zarani kuntu lahu syafi'an wa syahidan, nanti di yaumil qiyamah aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia pantas untuk mendapatkan syafaatnya aku. Wa man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku walaupun setelah aku meninggal, seakan-akan dia telah berziarah kepadaku semasa aku hidup. Sama saja. Ya, orang tidak ada bedanya berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah semasa hidupnya. Rasulullah mengatakan sama. Orang yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal seperti orang yang berziarahku di saat aku masih hidup. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah kepadaku maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Inilah yang kita inginkan, yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Pertolongan yang Allah berikan cuma Nabi Muhammad yang memilikinya, tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain, tidak ada. Ini hadis ini mungkin sering dibawa oleh para penceramah, dan ini hadisnya sahih, hadisnya betul. Nanti kita semua dikumpulkan dalam keadaan yang menakutkan. Semua para nabi itu kan punya pengikutnya Nabi Adam, pengikutnya semuanya dia datang kepada para nabi-nabinya. Lalu para nabi-nabi itu semuanya datang kepada Adam. Adam bilang, aku tidak bisa memberikan pertolongan. Coba kau datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan. Lalu datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun sama. Dia bilang, nafsi, aku tidak bisa kasih kalian pertolongan. Lalu coba kau datang kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu adalah ruhullah, ruhnya Allah. Lalu datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Aku tidak diizinkan oleh Allah. Hanya ada satu manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat inilah yang kita cari. Takutnya kita itu tidak memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang kita takutkan. Dengan amal-amal yang kita lakukan, ternyata kita tak memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sebuah hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah menjahit baju, kemudian jarumnya jatuh, pelita itu mati. Kemudian Sayyidah Aisyah bergagaplah nyari jarum tersebut, tidak nampak. Tahu-tahu Rasulullah datang. Rasulullah datang berada di depan pintu. Kemudian Sayyidah Aisyah terkejut melihat kamar itu terang benderang. Kelihatanlah jarum tersebut diambil oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, fawailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya, dia katakan, wahai Aisyah, celakalah nanti orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah tak kaget. Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak akan memandang wajahmu? Lalu Sayyidah Aisyah, Rasulullah mengatakan, mereka yang ketika didengarkan namaku, kemudian dia tidak mau berselawat kepadaku. Nah, mereka lah yang paling celaka. Jadi ketika kita itu mendengar disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, spontan lisan kita mengucapkan salawat kepada beliau. Kemudian sunan ziaratul Madinatul Munawwarah, sunnah ziarah ke Madinatul Munawwarah, al-iqtisal didukhuliha ke Makkah. Sama. Ketika masuk Mekah kita mandi, masuk kota Madinah pun dianjurkan untuk mandi. Berziarah ke makam Nabi itu mandi dulu. Semuanya mandi. Adab yang kita praktekkan ketika berada di kota Madinah, ya. Ke Mekah. Kemudian as-salatu fil Masjidin Nabawi, salat di Masjid Nabawi arba'ina fardhan, ya, kalau bisa tadi 40 fardu mutawalian. Wa qala ba'dhum walau qada'an fi waqtin wahid. Ya, ini banyak sekali, tapi sudah dihapus katanya. Apa namanya ini? Orang Indonesia bilang apa? 40 hari. Apa? 40 sholat. Ya. Apa namanya itu? Apa? Arba'in ya. Arba'inan. Ya sering bilang, ya, kalau cuma 3 hari mana mau arba'inan? Ya, tidak bisa. Lalu dikatakan di sini, ini kita coba kita baca dulu. Apa pendapat para ulama tentang arba'inan tadi? Li hadisin man shalla fi masjidi hadza arba'ina salatan lan tafut salatan kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzab wa yar minan nifaq. Rawi Imam Ahmad wa Tabarani al-Mu'jam al-Awsat wa rijaluhu thiqah. Hadisnya itu, barang siapa yang salat di masjidku ini, kata Rasulullah, hadza arba'ina salatan, 40 salat. 40 salat berarti satu hari 5. Berarti mau 20 hari. Ya. Haji berapa hari di Madinah? Berapa, Pak? Berapa? 9 hari. Tidak bisa. Tidak cukup waktu. Ya, kalau mengambil 40-nya itu lewat sholat fardu. Kan mutlak berarti harus 20 hari kan? Kalau mengambil sholat fardu, iya, berarti kan 40 iya. Ya, kalau cuma 10 hari berarti tidak bisa. Cukup 8 hari. Ya, 8 berarti bisa. Ya. Tapi kalau yang sebentar saja, misalkan yang umroh, ya tidak bisa. Yang selesai umroh. Kalau haji ya bisa. Sayang makanya kalau haji tidak bisa mempraktekkan ini, sayang sebenarnya, karena banyak juga waktu di kota Madinah. Ya, sangat banyak kesempatan.
Kalau umroh ya repot. Tapi di sini dikatakan wa qala ba'dhum, sebagiannya lagi mengatakan walau qadha'an fi waqtin wahid. Ya. Kalau bisa dicampur saja dengan salat-salat qadha, semuanya enggak jadi masalah. Artinya salat di sana yang penting yang dimaksud adalah salat fardu. Ya, kalau kalau udah salat fardu 40 arba'ina fardhan, 40 fardu udah cukup. Misalkan dia qadha salat di situ satu hari 10 kali, besok 10 kali lagi, mungkin 20 kali. Ya, itu juga bisa dikatakan. Ambillah pendapat yang ini. Ambil pendapat yang kedua yang ya bagi orang yang mungkin cuma dapat 3 hari, ya, tidak bisa terlalu banyak digabung dengan salat qadha. Mutawalliyan wa qala ba'dhum walau qadha'an fi waqtin wahid. Kemudian al-iktsar minal ibadah fi raudhati syarifah. Memperbanyak ibadah di raudhah. Nah, sekarang kan raudhah kan sudah tidak lagi seperti dulu. Punya waktu sulit untuk masuk gantian. Ya sebisa mungkin sajalah. Ziarah Masjid Quba wa sholatu fihi. Ziarah ke masjidnya Quba. Ya, masjid yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masjidul maqsud fi qouli ta'ala la masjidun ussisa 'ala taqwa min al-yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ini Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul dibangun dengan asasnya, pondasinya itu adalah ketakwaan. Oh, ini orang kalau bangun masjid itu diambil pelajaran dalam Masjid Quba. Orang itu kalau bangun masjid itu jangan takut. Nggak usah takut. Yang penting jujur aja. Jujur, ikhlas karena Allah, betul-betul berjuang di jalan Allah. Antum bukan bangun rumah sendiri, bukan. Bukan bangun rumah sendiri. Ini bukan bangun rumah pribadi. Nggak ada rasa takut kalau orang bangun, asalkan pengurus masjidnya jujur. Udah. Karena pondasi awalnya itu adalah ketakwaan. Sama kayak ngurus masjid. Ya. Intinya ngurus masjid, jangan cari makan dengan masjid saja. Udah. Pasti insya Allah masjid itu makmur. Jangan takut. Orang bukan duit ente kok. Bukan duit. Ini duit umat. Allah yang Allah paham tentang rumahnya sendiri. Jadi tidak usah takut. Nanti macam mana ya masjid ini ya. Tidak ada. Yang penting jujur saja. Jujur, urus, benar, tidak korupsi, tidak mengambil uang masjid, apa semuanya insya Allah. Tidak usah takut. Ya. Kalau bangun masjid pasti selesai. Kalau memang jujur. Ya. Tidak usah takut. Berapa banyak orang cuma bangun masjid, modalnya kecil kok. Kita bangun masjid sama anak-anak, bongkar surau. Di tempat saya, di kampung saya, bongkar surau, takut. Modal duit cuma 800.000. Ya. Subhanallah. Cuman cukup waktu 1,5 tahun, selesai juga masjid tempat saya. Anak-anak muda dapat kok. Ya karena tadi itu berjuang betul. Jadi tidak usah takut. Yang takut itu kalau kita bangun rumah, itu ya. Siapa yang nak break? Kan begitu. Ini bangun rumah pribadi, orang pun bingung enggak? Rumah kau pula, rumahku yang belum jadi, kata dia. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi wa salatu fihi bi ajri umrah. Rasulullah mengatakan, salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti orang yang pergi umrah. Man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci, bersih. Artinya udah wudu dari hotel, dia wudu semuanya, tatahhara fi baiti, summa ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba. Wa shalla fihi, kemudian dia salat, karena lahu ka ajri umrah. Maka Nabi Muhammad mengatakan itu seperti dia melaksanakan umrah. Tapi dengan syarat dari hotelnya sudah bersih. Ya. Kadang-kadang di sana baru mau wudu. Tidak dapat fadilahnya. Fadilahnya tidak dapat. Mau sholat, wudu. Enggak, tak dapat. Pahalanya tidak dapat. Karena syaratnya tadi dari rumah
menuju Masjid Quba, posisi dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Rawal Imam Ahmad, An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Kemudian ziaratu maqbaratu Baqi'il Gharqad. Kemudian ziarah ke makam Baqi, di belakang Masjid Nabawi ada pemakaman Baqi. Itu pemakaman keluarganya Nabi, makam sahabat di situ ada juga banyak sekali makam Baqi itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman pun ada di situ di pemakaman Baqi. Kemudian orang-orang yang dibunuh, penghafal Quran itu ada di situ juga. Waktu saya ke sana sama guru saya itu ditunjukkan satu-satu di makam Baqi itu. Ya, kalau orang ke sana enggak ada yang nunjukkan, cuma lewat-lewat aja. Ya, apa yang nak ditunjukkan? Orang tak ada yang nunjukkan. Yang bawa pun tidak paham. Makanya berbeda. Ya, berbeda orang yang bawa kita itu paham betul dengan kota Madinah, kota Mekah. Itu nikmat. Terasa kita tuh macam di kotanya Nabi. Tapi kalau datang umroh cuma nengok Mekah, habis itu udahlah selesai. Ziarah ya ziarah, cuma enggak ngerti sejarah, enggak ngerti historinya. Itu terasa enggak hidup. Terasa tak bisa kita merasakan bagaimana di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kan banyak tempat-tempat yang udah dijadikan seperti waktu saya ke sana itu ada gang namanya Zuqaqul Ahjar, gang batu. Itu tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, batu-batu itu bertasbih. Sekarang itu dijadikan toilet, kamar mandi. Ya, sekarang itu dijadikan toilet. Kalau antum masuk toilet, saya lupa, udah lama betul, pintu apa begitu. Di atas itu masih ada tulisannya, Zuqaqul Ahjar, gang batu. Cuman bawahnya itu udah toilet semua. Udah dimusnahkan sama orang-orang Wahabi di sana. Tempat-tempat sejarah-sejarah itu sudah mulai hilang. Ada tempat di mana Rasulullah lagi bersandar begini, ya, batu itu langsung nyekong gini, ikuti badannya Nabi, tapi dicor sama mereka. Tidak boleh bertabarukan, tidak boleh. Dulu itu nggak tahu, sekarang saya udah lama betul atau yang baru-baru sana. Dulu itu tempat lahirnya Nabi, ke sebelah sana itu kan tempat lahirnya Nabi itu air Zam-Zam, belakangnya kan tempat lahirnya Nabi. Itu dulu waktu saya tahun 2011 itu di depannya itu masih tempat sampah. Depannya itu masih tempat sampah. Bayangkan. Dia bangun tower Zam-Zam sehebat itu, tempat lahirnya Nabi. Allahu Akbar. Ya, betul-betul kayak tidak ada sama sekali. Ya, takut kita mengagungkan tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali pergi nanti ke sumur, dan namanya sumur Taflah. Sumur yang waktu Nabi Muhammad diludah sampai sekarang sumur itu masih ada. Antum yang pergi ke sana ada nyamper ke sana? Tak ada. Ya. Tak ada yang bawa, bukan tak ada barang tu. Yang bawa itu yang tak ada. Nah, makanya tak dapat apa-apa. Ya cuman syukur-syukur cuman dapat haji, umroh. Sejarahnya tak ada dapat. Padahal itu kan kota sejarah. Kota Kotanya Nabi, tempat tinggalnya Nabi, semuanya. Waktu ke Masjid Fatah, Khandaq, peperangan Khandaq. Nah, mungkin itu tahulah kali. Nah, samping situ ada galian yang digali oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah, gali parit itu masih ada, ditunjukkan sama guru. Nih, sini Gunung Uhud waktu itu, Gunung Uhud. Tahunya kan Gunung Uhud ya kan? Di mana letak peperangan waktu itu, di mana letak pemanah. Nah, itu dijelaskan semua sama para guru-guru gitu. Tapi kalau antum datang tempat orang-orang yang anti ziarah, dia tak dapat lah. Dia ziarah tak mau. Gitu. Cuman sekedar cuman dibuatnya lewat begitu ya.
Setelah kita berhenti sedikit, ya had, katanya, haram, katanya. Oh, saya katanya. Tahu haram dia ya. Katanya. Kalau bahasa orang Pontianak bilang, kau ni tahu gila kau ya, kau tak tahu gila aku. Gitu. Waktu kita ke sana itu ada anak Indonesia. Ya. Saya ingat waktu lagi di Hajun, di ziarah ke makamnya Sayyidah Khadijah. Ya. Dia lama di sana, dia lama di Saudi, berdiri di sana, lalu dia nyeramahin kita. Ya. Budak-budak risau. Ya. Dia kira kita ni langsung dari Indonesia, tak pandai bahasa Arab kali kita. Akhirnya ajak bahasa Arab. Langsung diam dia. Ya, dari mana kata dia? Dari Yaman, saya bilang. Ngomong. Dia tuh apa namanya, ngasih arahan kepada orang jemaah-jemaah Indonesia, jangan ziarah ini ziarah ini tak boleh. Ini cuma cukup tahu aja ini gini. Tak boleh meminta, tak boleh ini. Kita siapa yang mau minta sama kuburan? Aku minta sama Allah lah, kan tak mau kuburan pula. Saya marah-marah waktu itu. Dia ente diam aja katanya. Skut ente katanya, diam. Ente Indonesia, diam katanya. Enggak usah jelaskan. Ana tahu katanya. Diam dia. Dia pula macam iya pula katanya. Kok banyak berdebat lah sana itu. Ya, kadang gekam juga dengar apa kita datang jauh-jauh, semua kita mau ziarah, apalagi di Hajun. Ya, di situ kan banyak. Ada makam, kalau sekarang kan ada makam Mbah Mun Zubair. Dulu itu di sana ada Syekh Nawawi Banteni. Antum dapat sana? Tak tahu. Ya, tak tahu. Padahal banyak ulama Indonesia yang makam di sana. Tak ada yang ngasih tahu. Ya. Mana ya? Jadi ya pergi ya ke kota Mekah. Cuman sejarahnya tadi banyak yang dihilangkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau, dan sebelum kita meninggal dunia semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ghadatan wa manaman daiman mustamirah, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi itu wa innaka la'ala khuluqin azim, itu ayat surah keempat, bukan ketiga, tapi keempat. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Cukuplah kiranya, enggak usah pakai tanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.